Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Korwas BPNS Bareskrim Polri membeberkan adanya penambangan emas ilegal di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, dan tidak terduga aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan oleh seseorang berkewarganegaraan asing Cina. Modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Hasil kejahatan tersebut dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk biji emas. Dalam hal ini kegiatan bersama dengan Biro Korwas BPNS Bareskrim Polri, jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat 2, dan juga Undang-Undang nomor 8 1981 tentang KUHP pasal 107 ayat 1, dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan. Modus operandi yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik PNS Minerba, ya, yang didampingi oleh Korwas BPNS Bareskrim Polri. Kegiatan diawali dengan kegiatan wasmalitrik, yaitu pengawasan, pengamatan, kemudian penelitian serta pemeriksaan. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial IH. Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain Undang-Undang Minerba. Yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial IH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam, ya, atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi. Sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi, yaitu pengambilan biji emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di dalam terowongan tersebut. Dan hasil kejahatan tersebut, ya, dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk dore atau bulion emas. Atas kegiatan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan secara terang benderang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 158 Undang-Undang nomor 3 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain Undang-Undang Minerba. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi foto-foto barang bukti yang di lapangan karena tim baru selesai melaksanakan tugas tadi pagi. Ya, tentunya ada beberapa barang bukti yang dibawa dari tempat kejadian perkara yang mungkin dalam perjalanan karena menggunakan logistik khusus tidak bisa dibawa langsung. Adapun peralatan yang ditemukan pada penambangan ilegal tersebut seperti alat kelo atau labeling,
saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting. Tidak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dam truk listrik. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648 meter dengan volume 4.467 meter. Saat ini, penyelidikan masih memperhitungkan berapa potensi kerugian negara dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut. Ya, tentunya ada beberapa barang bukti yang dibawa dari tempat kejadian perkara yang mungkin dalam perjalanan karena menggunakan logistik khusus tidak bisa dibawa langsung, dan saat ini yang bisa dibawa oleh tim penyidik adalah seperti yang kita lihat di depan ini. Ada beberapa peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut. Para penyidik melakukan sita terhadap baik uang hasil kejahatan maupun juga ada beberapa ID, dokumen perbankan dari tersangka dan juga pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam kegiatan ilegal tersebut. Beberapa juga peralatan yang digunakan dan ditemukan oleh tim di bawah terowongan di dalam tambang bawah tanah, yaitu ada beberapa alat ketok atau labeling, kemudian ada cetakan emas, kemudian ada juga saringan emas dan juga induction untuk proses peleburan dari biji emas tersebut. Sebagaimana yang difoto, kita lihat ada loader yang bekerja di bawah terowongan, termasuk digunakan dam truk listrik untuk melakukan mobilisasi terhadap material yang dikerjakan di dalam terowongan. Selanjutnya, kemudian untuk melakukan estimasi terhadap volume material yang keluar, kemudian kita melakukan juga penunjukan terhadap surveyor yang kompeten dalam melakukan pengukuran, dan saat ini masih berlangsung kegiatannya, bahwa saat ini kita menghitung ada total panjang 1.648,3 meter. Sementara itu, pasca penangkapan warga Cina, pemerintah diminta tegas memberantas penambangan ilegal. Hal itu dilakukan demi mengamankan aset negara. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Edi Suparno, menyikapi penangkapan warga negara Cina yang menambang biji emas secara ilegal. Sekjen PAN itu meminta Kementerian ESDM bekerja sama dengan aparat hukum menindak tegas dengan menutup operasi tambang ilegal di seluruh Indonesia. Penutupan atau penertiban tambang ilegal tidak bisa dilakukan sporadis dan reaktif saja, harus ada political will kuat dengan tetap memperhatikan dampak. Dari sisi regulasi, penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selain berpotensi merusak wilayah karena prakteknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan, apalagi keselamatan, penambangan ilegal merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak. Sebab itu, dirinya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengungkap kasus penambangan ilegal oleh warga Cina di Ketapang, Kalimantan Barat.